Belum mana udah ya? Beri kaki, bercicil kan? Shalom Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita bersyukur atas kebaikan Tuhan kita berkumpul di tempat ini. Mari kita mau satukan hati kita mau mulai ibadah persetia kita malam hari ini. Kita mau masuk di dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kembali kami mengucap syukur menghampiri tata kasih-Mu Tuhan. Bersyukur untuk segala penyertaan sepanjang hari ini Tuhan, atas setiap berkat yang sudah kami terima Tuhan. Terima kasih Engkau Allah kami yang baik Yesus. Pada saat malam hari ini Tuhan, kami berkumpul di tempat ini. Kami mau satukan hati kami Tuhan. Kami mau datang menyembah-Mu. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami, menikmati setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Bagi yang ada di rumah juga Tuhan, Engkau berkati Yesus. Kiranya Tuhan berikan hati yang siap Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mau bersyukur Tuhan. Ada mujizat dalam bersyukur Yesus. Haleluya, haleluya. Tangan Tuhan tak pernah panjang. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian. Haleluya. Tuhan tak pernah panjang. Telinganya tak pernah panjang. Untuk mendengar seruan hatiku.
firman-Mu Yesus. Berikan kami hati yang siap Tuhan, kita boleh benih-benih firman-Mu Yesus. Haleluya Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Yesus. Mari sama-sama katakan, jika ku siapkan hati kami mau disenangkan Tuhan melalui pujian penyembahan kami ini Yesus. Bapa yang baik, kami tiba saatnya Tuhan mendengar firman-Mu. Berikan kami hati Tuhan yang siap untuk kita beri firman-Mu, dan biarlah Tuhan firman-Mu bertumbuh Tuhan di dalam setiap hati kami dan menjadi rema dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu Tuhan dari tempat yang maha tinggi. Biarlah apa yang keluar dari bibir hamba-Mu Tuhan itu semua berasal daripada-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Mari sama-sama yang siap mendengar kebenaran firman Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Salam. Salam. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, dalam hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan, lanjutkan dari firman yang sebetulnya di hari Minggu kemarin, ya,
tema yang di hari Minggu kemarin itu adalah tentang hari pengucapan syukur. Ya. Mungkin ada yang masih ingat, ada beberapa yang kita perlu mengucap syukur ya. Kalau yang kemarin disampaikan oleh Bapak Gembala, mungkin ada yang ingat ya. Ada sekitar 10 ya. 10 kita mengucap syukur. Di antaranya ada air bersih, ya, kamar mandi, atap rumah juga ada. Kemudian apa lagi? Ya, makan. Jadi ada 10. Termasuk juga hal-hal yang sebetulnya tidak kita pikirkan ya, kayak aliran listrik. Kalau tadi sampaikan atap rumah kita perlu mengucap syukur, perlu mengucap syukur. Ya. Kalau kita atap rumah kita aja bocor sedikit, netes sudah bingung, padahal harus naik. Ya, hal-hal yang kecil seperti itu kita perlu mengucap syukur. Ya. Jadi ada 10 yang kemarin disampaikan dalam pada minggu. Dan pada malam hari ini adalah bagian yang kedua ya, dengan hari pengucapan syukur. Ya, mari kita baca dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ya, kita baca bersama-sama. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya. Ketika kita mengucap syukur, itu tidak hanya memberikan manfaat dalam menjaga kesehatan fisik saja, tetapi juga dengan membiasakan kita bersyukur, itu akan membantu dalam meningkatkan kesehatan mental ataupun psikologis ya dalam kehidupan kita. Ya, melalui rasa syukur ya itu bahwa kita bisa terbantu dalam mengatasi masalah emosi negatif. Ya. Kalau ada emosi negatif berarti ada emosi yang positif. Nah, emosi yang negatif itu yang seperti apa sih? Nah, contohnya ada iri, kemudian apa? Marah, frustasi, ada juga sampai dengan penyesalan. Ya, jadi sungguh luar biasa ketika kita mengucap syukur, tidak hanya fisik kita saja, tapi juga mental dan psikologis. Nah, dampaknya apa ketika kita mau belajar ya mengucap syukur kepada Tuhan? Apa yang akan kita rasakan? Kita akan baca pada materi. Yang pertama adalah baik untuk kesehatan mental. Di hasil penelitian dari American Psychological Association menyebutkan bahwa remaja yang bersyukur jauh lebih berbahagia. Jadi mereka juga memiliki pandangan positif tentang kehidupan dan berperilaku lebih baik, serta lebih penuh harapan dari rekan-rekannya yang kurang bersyukur. Nah, remaja ini adalah semacam kayak jembatan ya dari yang namanya anak-anak, remaja, kemudian ke dewasa. Nah, remaja ini rentang waktunya ada yang dari 10 tahun sampai dengan 21 tahun. Tapi kalau dari WHO itu menyatakan 12 tahun sampai dengan 24 tahun. Ya, ternyata 20 tahun itu juga masih dikatakan remaja. Tentu ini remaja yang belum menikah ya. Kalau sudah menikah ada lagi. Ini remaja ini ternyata dari 10 sampai 20 tahun. Nah, ini dibagi dalam 3 tahap. Remaja awal, remaja pertengahan, juga remaja akhir ya. Nah, bisa saya ingat bahwa ini adalah jembatan ya. Ketika dalam masa-masa remaja itu mengalami atau pemahaman tentang bersyukurnya ini bisa terlewatkan ya. Coba bayangkan seorang remaja ya, ini kan mencari jati diri. Jika ketika bisa mengucap syukur, ini untuk melewati masa-masa remaja menuju ke kedewasaan ini, tentu bahwa nanti dalam kedewasaan itu juga akan lebih bisa. Makanya ada yang mengatakan bahwa
umurnya mungkin tua tapi dewasanya belum. Ya mungkin di masa-masa remaja ini kurang bersyukur untuk ya mungkin remaja ini kan lebih dari umur 10 sampai 21 tahun, berarti ini kan dalam tahap-tahap tadi mencari jati diri, ya banyak belajar, sekolah dan sebagainya. Ketika merasa syukur, oh ya aku udah bisa sekolah, oh ya aku menerima keadaan, mungkin orang tuanya seperti ini, ya jadi bisa menerima, bisa mengucap syukur. Ini kan untuk mental dalam di waktu masa-masa remaja. Waktu saya masih anak-anak, ya, waktu saya masih anak-anak, jadi di bawah 10 tahun, ya. Biasa seperti kayak Iko, kayak itu. Kalau bermain bersama-sama ketika malam hari, saya ingat dulu waktu ada namanya orang tua yang namanya Mbak Kotek itu. Jadi kalau kita sering rame-rame itu, karena dia masa terganggu, jadi sering diguyur air, ya. Tapi bukan malah takut, saudara, malah datang lagi. Jadi nah ketika sudah umur menginjak remaja seperti itu, nah saya sudah mulai berubah. Kalau lewat depannya nuwun Mbak, nanti kalau nuwun Mbak, akhirnya si Mbak ini dia bilang sama ibu saya, oh saiki anakmu wis berubah. Kalau dulu itu sukanya mengganggu, ya sukanya, tapi sekarang sudah bisa halus. Gitu. Dalam belajar itu juga sama, kita sudah punya tanggung jawab bahwa oh kalau istilahnya kalau kita nggak belajar, ya hasilnya seperti ini. Ya bukan dikejar seperti yang sekarang ini, anak harus belajar. Dulu zaman saya nggak ada les dan sebagainya, ya, jadi belajar sendiri itu udah. Nah kita bersyukur karena bisa sekolah. Jadi ini memang yang pertama adalah baik untuk kesehatan mental di waktu masa remaja yang nanti akan sangat berguna sekali ketika sudah menginjak pada dewasa. Yang pertama adalah baik untuk kesehatan mental. Yang kedua itu adalah hidup lebih tentram. Jadi penelitian menunjukkan bahwa mereka yang berpikiran positif akan mudah bersyukur. Jika mendapatkan sesuatu, mereka akan mensyukurinya dan membandingkannya dengan orang lain yang tak mendapatkannya. Ya, ketika kita mendapatkan sesuatu, mungkin keinginan kita ataupun apa yang kita inginkan itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tuhan sering bilang seperti itu. Apakah salah kalau kita ya sering mempunyai keinginan yang wah aku ingin seperti ini, ya namanya juga manusia, ya. Nah, seperti Doraemon, aku ingin begini, nah, gitu. Jadi punya keinginan yang banyak, salah nggak salah punya keinginan. Yang salah adalah ketika kita hidup ini hanya mengejar keinginan, itu yang akan membuat hidup kita tidak tentram. Ya, di dalam Filipi 4 ayat 6 itu katanya seperti ini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu pada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ketika kita punya keinginan, kita bawa dalam doa. Ya. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu pada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dengan ucap syukur. Jadi apapun nanti yang Tuhan berikan, yaitu memang Tuhan yang sampaikan melalui doa kita. Kalaupun apa yang kita doakan kok belum Tuhan berikan, ya kita tetap mengucap syukur. Mungkin tidak sesuai yang diinginkan oleh Tuhan. Ya. Jadi hidup lebih tentram. Sama kalau kita dalam kehidupan kita, ya dalam kehidupan bermasyarakat, mungkin si A kok beli ini, si B beli ini, kok aku nggak bisa beli, ya. Ataupun yang si A kok bisa sekolah ini, kok saya nggak bisa sekolah ini. Nah ini perlu pembelajaran itu, ya. Sehingga perlu adanya rasa ucapan syukur. Kita kembali, oh ya memang Tuhan itu memberikan hal yang berbeda, ya, sesuai dengan keinginan
Allah. Hidup kita akan lebih tentram. Ya, kita bisa membandingkan orang lain, yang bisa membandingkan, oh yang di bawah kita masih lebih banyak. Jangan melihat ke atas. Nah, yang ketiga adalah kalau kita mengucap syukur, terhindar dari dendam. Nah, dendam ini kan terjadi itu ketika apa? Ketika ada sesuatu yang dirugikan, ya. Sesuatu yang dirugikan. Ketika dirugikan oleh orang lain, biasanya akan merasa sedih dan tidak jarang berujung pada rasa dendam. Karena apa? Ada sesuatu yang rugi. Kita merasa rugi. Ya mungkin dalam proses pekerjaan tiba-tiba tidak terjadi apa-apa kok diseneni oleh pimpinan. Tiba-tiba mungkin terjadi tidak apa, tidak ada angin, tidak ada, tiba-tiba wah ada yang tidak senang sama kita. Jadi ada sesuatu yang dirugikan dalam diri kita sehingga kita merasa dendam. Nah ini firman Tuhan mengatakan bahwa kita perlu mengucap supaya terhindar dari dendam. Tuhan mengatakan kasihilah musuhmu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ketika firman Tuhan kita bisa mempelajari situ, kita memahami firman Tuhan, maka dendam itu sebetulnya juga tidak akan terjadi dalam kehidupan kita. Kasihilah musuhmu. Nah ini suatu ajaran yang luar biasa yang Tuhan Yesus kasihilah musuhmu. Oh jangan musuhmu. Ya. Nah ini seringkali bahwa dalam kehidupan kita juga akan mengalami hal yang seperti ini ya, benturkan dalam kehidupan kita. Nah perlu kita belajar, kita memahami firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita terhindar dari dendam. Yang keempat adalah lebih mampu untuk berteman. Jadi berdasarkan penelitian, orang yang bersyukur memiliki kepribadian yang lebih baik, mudah menolong orang. Ya hal ini membuat mudah untuk berteman. Jadi lebih mampu untuk berteman. Kenapa? Karena ada jiwa sifat menolong. Yang melihat orang lain, oh kok orang lain butuh pertolongan. Nah dia akan menawarkan. Bukan merasa cuek, terus harapmu, lorol harapmu, ya, kan seperti itu. Tuhan Yesus sekali lagi mengajarkan apa? Tentang kasih. Ketika saya di jembatan layang, ya jembatan layang itu kan naik motor, rantainya itu putus 3, tapi rantainya itu langsung ibaratnya itu ngancing ya. Ban belakangnya itu langsung ngancing, nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Itu banyak yang datang. Bisa dibantu Pak? Kita berhenti bawa pun tidak sebenarnya nggak bisa. Oh, ada lagi datang. Nah ini jiwa-jiwa ini adalah jiwa-jiwa yang juga menolong. Ya, ada anak-anak muda yang saya lihat tuh orang dari timur ya, orang dari timur, perawan dari timur, masih muda, kemudian dia mendatangi saya, gimana Pak, bisa dibantu Pak? Dia akhirnya mencarikan bengkel, ya. Saya bilang nggak usah Pak, ini saya jalan pelan-pelan. Dia langsung banter nyari bengkel, dia balik lagi padahal jembatan jalan itu muter. Pak, di sana ada bengkel Pak, masih buka. Nah dia udah bilang sama bengkelnya kalau saya motornya mogok. Nah ini saya ke sana, memang masih buka, nggak nyala ini. Ya di jalan istilahnya apa? Istilahnya mereka juga mau Ketika orang mau lihat ya cuek ke sekarang mulai. Tapi kita belajar di sini. Ketika kita mampu bersyukur, itu lebih mampu lagi untuk berteman. Kenapa? Karena suka mau. Tapi yang boleh dikatakan, diajarkan dengan perempuan Samaria, ya, ketika ada perempuan Samaria yang ya, sakit, dirampok, ya, ditinggalkan di sana. Perempuan Samaria ini dia menolong sampai dimakan.
ke penginapan dibayar. Inilah yang Tuhan Yesus katakan bahwa apa? Ada kasih di sana. Sehingga ketika kita mengucap syukur ya tadi itu lebih mampu untuk berteman. Ada sifat saling menolong. Ini juga luar biasa ya kalau terjadi dalam kehidupan kita, sehingga tidak ada lagi yang cuek dalam kehidupan kita. Ada yang kalau kita di grup ya sering sampaikan ada yang sakit, ada yang ini, kalau kita bisa mendoakan di sana supaya Tuhan menjawab dan berikan kesembuhan. Yang kelima adalah tidur lebih baik. Nah ini ya, jadi masalah tidur ini jadi problem banyak orang sebenarnya, yang pada akhirnya mengganggu kesehatan. Ini bisa tanya ke ibunya Bintang ya, ketika tidak bisa tidur, kemudian sampai nangis, siapa pengennya tidur, ini kok nggak bisa ya. Itu bagaimana ketika problem itu, masalah tidur menjadi problem banyak orang. Tapi ada juga yang dilempar bantal langsung tidur, ngorok lagi, nah, itu juga ada. Ini melepaskan semua problem dan mengucap syukur. Enak banget kalau tidurnya. Saya pernah saudara, ya tidur ini tidak enak karena apa? Tiba-tiba di pekerjaan yang saya geluti ternyata dulu kita sering pulang sampai rumah ya, pulangnya malam jam 7, kemudian untuk yang di rumah pun juga waktunya berkurang. Tiba-tiba perusahaan ini mulai ngedrop. Dalam hati itu juga ada, kok saya sudah bekerja sekian lama, saya sudah sekitar 26 tahun ya bekerja di suatu perusahaan itu, perusahaan seperti ini ya. Sepertinya ya seperti tidak terima ya, sudah lama bekerja sampai keluarga juga dikorbankan yang malam ya. Tapi ketika kita mengucap syukur dengan hal itu, saya juga mengucap syukur meskipun sering lari-lari ya untuk datang ibadah, juga datang melayani. Nah ketika ada ucapan syukur itu lebih tenang ya. Kita serahkan semuanya pada Tuhan. Tuhan apapun yang terjadi harus dilakukan padamu. Jadi tidurnya lebih enak, tidak ada beban yang mengimpit kita. Jadi tidur akan lebih baik ya. Nah rasa syukur yang selalu ada dalam hati itu membuat pikiran selalu positif ya, dan tubuh selalu merasa rileks. Nah, hasilnya adalah kemudian untuk tidur sangat mungkin dicapai. Jadi yang kelima tadi adalah tidur lebih baik. Ada yang keenam, ya yang keenam ini adalah memperkuat hubungan. Nah hubungan yang seperti apa sih? Ketika bersyukur atas apa yang dilakukan teman atau pasangan akan memperkuat hubungan di antara mereka. Jadi memperkuat hubungan di dalam keluarga ya, dengan antara suami dengan istri, dengan orang tua dengan anak. Nah ini ketika ada rasa syukur dalam kehidupan kita, itu akan lebih lagi terjalin hubungan. Ya mungkin kalau yang sudah terjalin lama pernikahan, ya mungkin sudah berumur, ya mengucap syukur. Bukan terus, oh dulu kamu cantik, ya sekarang juga lebih cantik, kan seperti itu. Ya mengucap syukur bang, mohon nanti sekarang, nah ya memang semakin nanti semakin tua ya. Nah, tapi itu kita perlu mengucap syukur. Kalau kita melihat pelawak ya, pelawak itu kan menghibur ya, tujuannya adalah menghibur. Banyak orang yang ketawa. Tapi kenapa? Ada juga pelawak yang terkena sakit. Ada juga pelawak yang mati muda. Ada juga yang pelawak yang kena narkoba. Banyak kita sering lihat di media-media sosial seperti itu. Nah kenapa? Karena ketika mereka melawak itu mereka menahan. Kalau yang lainnya itu tertawa, ya audiennya tertawa, yang dihibur tertawa, mereka sering menahan. Menahan untuk tertawa, menahan untuk bahagia, menahan untuk sukacita. Nah, ketika mereka menahan itu sekali, dua kali, mereka menahan. Padahal yang lainnya tertawa.
ada hiburan di situ. Nah, akhirnya ada satu penyakit. Nah, sama saudara, kalau kita juga tidak mengucap syukur dalam kehidupan kita, dalam hubungan dengan mungkin lingkup yang dekat di dalam keluarga kita, tidak mengucap syukur. Bojoku itu seperti ini, mau anakku ya seperti ini. Sama juga, yang anak juga kan, wah orang tuaku ya enggak seperti ini ya, nggak mengerti seperti ini, nggak mengerti seperti aku. Maunya anak seperti apa nggak mau tahu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya hubungan itu tidak menjadi baik dalam suku, hubungan dalam masyarakat. Ya, mungkin kalau dalam lingkup kita adalah lingkup kita beribadah, itu juga kan mengganggu. Ketika kita tidak bisa mengucap syukur, datang ke gereja, kok tadi khotbahnya kan seperti ini ya? Tadi aku mau memuji Tuhan, atau mungkin aku lihat orang itu aku nggak bahagia. Mau datang sudah hujan, kok hujan tuh Tuhan? Tidak ada rasa ucapan syukur. Tapi ketika kita mengucap syukur Tuhan, ketemu dengan orang gereja juga akan shalom. Itu membuat hubungan kan, hujan pun datang, tapi tetap ada shalom. Ya, artinya apa? Mengucap syukur. Syukur masih bisa boleh beribadah. Ya, kemarin yang nomor ke-10 ya, kebebasan untuk beribadah. Kita mengucap syukur. Yang seperti ini gerejanya nggak bisa ditutup, karena apa? Ibu sampaikan, karena nggak ada pintunya, jadi terbuka terus. Ya, mungkin juga ada yang tidak bisa menikmati secara seperti ini beribadah. Nah, kita perlu mengucap syukur. Nah, itu yang ke-6 tadi adalah memperkuat hubungan. Jadi hubungan kita akan semakin baik. Hubungan kita akan semakin harmonis, baik di antara keluarga, baik di antara kita sama teman, baik di antara kita sama berhubungan dengan yang lainnya. Itu akan semakin baik. Nah, yang ke-7 adalah ketika kita mengucap syukur, itu adalah menyehatkan jantung. Ya. Dari hasil penelitian itu menunjukkan bahwa satu di antara faktor kesehatan jantung ada hubungannya dengan emosi positif dan apresiasi seseorang. Ya, karena itu sikap selalu bersyukur menjadi penting bagi pengidap jantung. Tetangga saya, ya, satu dempet rumah, ya, itu menderita sakit jantung. Waktu itu pernah terjadi juga konflik dalam perumahan. Karena apa? Karena dia punya 2 mobil. Tapi ketika ada 2 mobil itu, satu mobil parkir di garasi, satu mobil diparkir di jalan, ya, mengganggu jalan. Banyak orang yang protes di situ. Ketika protes di dalam grup, ya, dalam grup yang dibuat di perumahan, dia menyatakan, ya wis nek ribut mobilnya itu tak tambah meneh wae ben tadi kalau ya. Nah, kita tidak tahu apa yang terjadi, saudara. Hari demi hari ternyata apa? Ternyata tetangga saya itu mengidap penyakit jantung. Lambat tahun sama-sama ngedrop. Nah, akhirnya juga dipanggil Tuhan. Ya, karena apa? Karena ketika ada orang yang mengingatkan, itu enggak ada ucapan syukur, malah menantang. Nek aku sekarang punya mobil, besok aku tuku biji meneh. Ya, men tadi panggil. Jadi seperti itu. Nah, itu perlu mengucap syukur karena untuk menyehatkan jantung kita. Sungguh luar biasa kekuatan dari mengucap syukur ini. Yang ke-8 adalah baik untuk teamwork. Kalau kita bisa melihat suatu pertandingan, itu kan suatu tim, ya, suatu pertandingan. Bayangkan kalau ada pemain yang tidak mengucap syukur, maunya itu menang terus, ya menang pertandingan itu harus menang terus, tapi suatu saat akan mengalami
satu kekalahan, ya tidak akan mungkin menang terus. Bagaimana seandainya dia kalah, dia tidak terima. Akhirnya ketika dia terima itu mengaruhi kan ke yang lainnya. Tapi ketika dia menerima, oh ya, menerima kekalahan, mengucap syukur, mungkin besok hari yang lainnya itu akan diberikan satu kemenangan. Ini sesuatu yang luar biasa, saudara. Sama juga orang-orang yang kompetisi, ya, kompetisi dalam hal apapun. Ketika terjadi suatu kekalahan, kita perlu mengucap syukur. Ada sesuatu yang harus diperbaiki. Jadi baik itu adalah dalam teamwork. Jadi penelitian menyebutkan bahwa atlet cenderung lebih mudah terbakar emosinya, tapi akan mengalami kepuasan hidup lebih tinggi jika bersyukur, dan kepuasan itu kan merembet ke anggota tim yang lain. Ketika mensyukur, ketika perusahaan saya yang saya tempat kerja sekarang itu istilahnya mengalami goncangan, ya, di grup itu kan bermacam-macam, dia disampaikan istilahnya yang tidak baik lah, dia disampaikan, ya. Ketika saya sampaikan ke grup, ya kita tuh bersyukur karena masih bisa bekerja, ya. Seperti yang kemarin, rasa syukur di dalam pekerjaan, itu yang poin ke-8, kita masih mempunyai pekerjaan. Ya kamu masih kerja di sini, ya kita itu bersyukur karena masih punya pekerjaan. Akhirnya apa? Dari grup yang tadinya langsung berhenti. Karena apa? Karena kalau itu nanti disampaikan terus akan mempengaruhi yang lainnya. Tim yang lainnya akan terpengaruh, saudara. Nah, kita sebagai anak Tuhan kita perlu menyampaikan hal itu. Supaya apa? Supaya untuk menunjukkan. Karena apa? Karena kita masih mau bekerja, jadi tampilannya di tempat perusahaan itu bekerja. Kalau memang kita protes, ya udah nggak usah bekerja situ, cari pekerjaan yang lain. Itu jadi baik untuk di teamwork. Yang ke-9 adalah berhubungan dengan sistem imun, ya. Bersyukur itu berhubungan dengan optimisme, ya. Jadi pada kiranya adalah sikap optimis itu akan membangun daya tahan tubuh, imunitas yang lebih baik. Ketika ada COVID kemarin, saudara, ya, saya penciumannya itu hilang. Penciumannya hilang. Tiba-tiba saya bingung. Wah, kok saya mencium baunya hilang. Waktu saya telepon loh pendeta Pak Gembala. Wah, penciuman saya hilang. Kemarin telepon sama Pak Nova, ya nggak boleh gini, oh masih gini. Wah, udah pikirannya udah macam-macam. Wah, ini kena COVID ini. Ya kan nggak bisa mencium, sudah pikirannya sudah macam-macam, ya. Kemudian akhirnya ketika paginya mungkin saya datang ke rumah sakit, ya, untuk dilakukan swab, ternyata apa hasilnya negatif. Tuhan terima kasih. Ketika dilanjutkan hasil negatif, yang tadinya makan nggak enak, ya, tidur pun malam itu gelisah, nggak bisa tidur sampai jendela saya buka semuanya, badan rasanya keringatan terus, padahal jendela itu saya buka harusnya kan dingin, ya. Tapi ketika kita tahu dan kita mengucap syukur, Tuhan terima kasih, Tuhan berikan yang terbaik. Jadi ketika hasilnya itu negatif, saya cek sama bintang di rumah sakit, dua-duanya, Pak, hasilnya negatif. Kok negatif ya? Memang kita seperti itu. Ya, tapi ketika kita tahu, mengucap syukur, wah rasanya makan sudah enak, ya, tidur pun juga sudah pulas. Jadi memang ketika kita mengucap syukur itu kan membangun sistem imun, ya, dalam tubuh kita, meningkatkan daya tahan tubuh kita. Nah, yang ke-10 adalah, ya, melindungi diri dari hal negatif dan kurang kontrol. Jadi penelitian menunjukkan bahwa peristiwa negatif dapat meningkatkan rasa syukur, ya. Kemudian rasa syukur dapat membantu meningkatkan perasaan memiliki dan menurunkan stres. Ketika kita mensyukuri dalam hal yang kecil apapun, ya, yang Tuhan
nyatakan dalam kehidupan kita. Jadi kita percaya bahwa Tuhan memberikan damai sejahtera, memberikan ketentraman dalam hidup kita. Karena ketika Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 36 ya dikatakan seperti ini, sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang. Sesudah Yesus itu mengambil 7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Ketika kita mengucap syukur pada Tuhan, tidak hanya kebutuhan jasmani yang Tuhan berikan. Itu Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti. Artinya apa? Kebutuhan jasmani. Tapi Tuhan juga akan berikan kebutuhan rohani yang lebih di situ. Maka tadi ada yang disampaikan yang pertama tadi, ketika kita mengucap syukur, Tuhan akan memberikan semua apa? Kesehatan mental dalam diri kita. Kemudian hidup lebih tentram. Yang ketiga adalah terhindar dari dendam. Yang keempat, lebih mampu ya untuk berteman. Kemudian tidur itu lebih baik. Poin yang keenam adalah memperkuat hubungan. Yang ketujuh, menyiapkan jantung. Kemudian yang kedelapan adalah baik untuk teamwork. Yang kesembilan, berhubungan dengan sistem imun. Yang kesepuluh, melindungi diri dari hal negatif dan kurang kontrol. Ya, Tuhan Yesus menyampaikan ketika mengucap syukur, berkat-berkat yang luar biasa tidak hanya ke-10 yang dikatakan, tapi berkat-berkat yang lain luar biasa. Berkat rohani, berkat jasmani Tuhan janjikan kepada kita. Ketika apa? Ketika kita mau mengucap syukur di dalam segala hal. Mari kita datang kepada Tuhan, kita ajikan terima kasih Tuhan. Dalam hidupku
Kami mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini. Kalau Engkau sudah berbicara kepada kami semuanya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan buat semua yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Tuhan anugerah yang luar biasa Tuhan. Hari ini pun kami masih bisa berada di tempat ini Tuhan. Dengan suatu kesehatan yang luar biasa yang Tuhan berikan. Tuhan, terima kasih Bapa. Kiranya Tuhan juga selalu melawat kehidupan kami Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang di rumah-rumah saat ini Tuhan, yang menikmati live streaming ya Bapak. Tuhan menjamah, Tuhan yang selalu menyertai setiap kehidupan kami semuanya. Engkau tahu Tuhan, setiap pergumulan, setiap apapun yang kami hadapi Tuhan, Engkau lebih tahu. Dan kami mau bawa Tuhan, kami mau mengucap syukur Tuhan buat setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Karena kami percaya bahwa Engkau Tuhan selalu menyertai setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami percaya itu apa? Bahwa firman-Mu tidak pernah sia-sia Tuhan. Kami akan tertanam dalam kehidupan kami. Menjadi rema ya Tuhan untuk kami menjalani kehidupan kami. Tuhan, terima kasih Bapa. Kiranya Tuhan juga memberkati tempat ini, tempat di mana kami boleh beribadah, gereja-Mu Tuhan. Tuhan selalu memberkati juga tetangga-tetangga di tempat ini Tuhan, lingkungan ini. Kiranya Tuhan yang memberkati Tuhan. Terima kasih Bapak. Biarlah damai sejahtera-Mu Tuhan selalu limpahkan buat kami semuanya. Tuhan Yesus, sebentar juga kami mau memberikan persembahan Tuhan. Kiranya Tuhan yang selalu menyertai memberkati kami Tuhan. Kami percaya Tuhan akan berkati kami dengan berlimpah-limpah. Jangan lupa juga kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Bapak. Tuhan, dengan apapun yang terjadi Tuhan, apapun bencana yang terjadi dalam kehidupan di bangsa negara ini Tuhan, kami mengucap syukur karena semua terjadi itu semua karena kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati bangsa negara kami Tuhan, biarlah damai sejahtera selalu itu Tuhan limpahkan di dalam bangsa dan negara kami. Berkati setiap pemimpin yang ada Tuhan, biarlah mereka punya roh takut akan Tuhan dalam memerintah bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan melayakkan khususkan kami untuk berkenan kepada-Mu Tuhan. Terlebih juga hamba-hamba-Mu dimanapun berada Tuhan. Kiranya dalam setiap pelayanan Tuhan, biarlah kami layak dan berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, kami juga berdoa buat hamba-Mu, Bapak Gembala kami, Bapak Daniel Tuhan. Kiranya Tuhan juga selalu menyertai, kemanapun Tuhan utus, Tuhan percayakan, biarlah hanya nama-Mu yang dipuji dan dipermuliakan Tuhan. Biarlah roh-Mu, kasih-Mu, Tuhan, penyertaan-Mu yang luar biasa Tuhan, selalu menyertai hamba-Mu ini. Berikan kesehatan yang sempurna Tuhan, berikan kesehatan Bapa dan berkat-berkat yang luar biasa. Berkati juga keluarganya Tuhan, buat Bude, buat Kak Sekar, buat Benta Tuhan, kiranya Tuhan juga menyertai. Kau tahu pergumulan persoalan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang selalu menyertai. Kami percaya pertolongan perlindungan-Mu luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Pak Jimmy, sekeluarga, Pak Yus sekeluarga. Tuhan kiranya Tuhan berkati kehidupan mereka semuanya dan boleh menopang dari pelayanan Bapak Gembala di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kalau sebentar kami mau pulang, kiranya Tuhan juga pimpin kami Tuhan. Sampai di rumah, Tuhan tibakan dengan penuh sukacita. Kami boleh istirahat, boleh tidur Tuhan. Dan besok boleh bangun beraktivitas kembali untuk kami tetap di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.